hanya untuk ternak sebatas profit, usaha, mending jangan. Selamat datang di Pokamu Podcast Kampung Ilmu, menyajikan ilmu yang bermanfaat untuk kamu. Halo Sobat Pokamu, kenalin aku Tanzu, akan menemani kalian di episode kali ini, yaitu bertemakan ternak kambing. Hari ini aku juga nggak sendirian nih, tapi sama seseorang yang sangat luar biasa dan berpengalaman dalam ternak kambing. Mari kita sambut Kang Rezal. Halo Kang Rezal, Halo. apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong Kang, kenalin dulu nih ke Sobat Pokamu. Boleh, perlu buka masker? Boleh, karena kita di sini sudah sesuai prokes, jadi Iya. kita izin buka masker ya Oke. guys. Dibuka ya. Kang. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pauji. Saya asal dari Kerawang. Saya sudah beternak kambing itu 8 tahun. Wah, lama banget ya Kang. Iya. Boleh nggak sih Kang ceritain dulu nih latar belakang Akang tuh mengawali karir di ternak kambing ini? Boleh. Jadi awal mula saya beternak itu awalnya ngelihat kebanyakan peternak itu ketika butuh itu jual. Karena kan kenapa saya memulai usaha ternak itu awalnya dari ngelihat ke lapangan. Iya. Gitu, ngelihat ke lapangan yang notabene banyak yang tua-tua. Betul banget. Nah kan, Kang, ya. banyak yang tua-tua Iya. kan. Jadi untuk menengah ke atas tuh, untuk menengah muda itu nggak Iya. ada. Generasi Z atau milenial ya, Nah Kang? itu dari situ ada sisi positif menurut saya. Iya. Akhirnya saya tanya permasalahan peternakan tuh menguntungkan apa tidak. Akhirnya saya tanya ke peternak beberapa yang ada di kampung. Itu kebanyakan mereka ternak itu hanya sebatas butuh jual. Betul. Dari mulai untuk biaya sekolah ataupun biaya-biaya kebutuhan hidup. Jadi enggak dari segi secara konvensional gitu loh. Iya. Seperti itu. Akang kan ini ternak kambing ya Kang. Kenapa sih tertariknya itu sama kambing gitu? Kenapa nggak kayak yang lain? Sebenarnya saya ternak domba juga. Iya. Nah, selain domba saya ada kambing. Kenapa saya ternak kambing? Dari kambing itu kita bisa dapat 2 bonus. Apa aja tuh Kang? Nah, dari mulai kita kan mainnya di budidaya. Iya. Dari anakan itu otomatis si anak dan si induk. Induk. Kita untuk kambing versinya kambing perah. Nah, Berarti susunya tuh ya Kang? susunya. Jadi selain anakan kita bisa dapat dari susu. Itu seperti itu. Jadi dapatnya 2. Kalau misalkan yang kan berarti itu ada fattening juga nggak Kang berarti? Fattening juga ada. Fattening juga. Nah, untuk jenis kambing apa aja sih Kang yang Akang ternak di sana? Di sana tuh dari mulai kambing kacang Iya. lokalan, domba Garut, Iya. sama kambing etawa dan kambing sanen. Oh, kambing sanen. Oke. Kandangnya itu di mana sih Kang posisinya? Kandangnya itu ada di Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Luasnya berapa tuh Kang kalau Luasnya kurang lebih 1.500. 1.500 dengan kambing? Kapasitas 200 ekor. Wah, banyak banget ya Kang. Iya. Kalau misalkan ya Kang, kan namanya kambing itu kan perlu kita cintai juga nih Kang. Itu Betul. gimana sih Kang cara ngerawatnya yang baik dan benar? Jadi prinsipnya gini, ketika kita memulai usaha peternakan, alangkah baiknya kita mencintai ternak itu sendiri. Iya. Nah, saya suka memindset orang ketika banyak yang datang ke rumah hanya untuk ternak sebatas profit, usaha, mending jangan. Karena kita bermain sama makhluk hidup. Betul. Artinya kalau kita hanya sebatas mendapatkan keuntungan, itu nggak bakalan. Iya, kayak benda aja gitu ya Kang, benda Nah, mati ya jatuhnya. seperti itu. Jadi kita harus cinta dulu sama ternaknya, kita analisa bagaimana cara beternak yang baik. Artinya itu bakal ketemu. Iya. Seperti itu. Kalau misalkan untuk pakannya gimana nih Kang? Kayak ngarit rumput biasa kah atau ada teknologi yang baru nih Kang? Kalau untuk pakan sendiri, kita selain nanem kan dari mulai hijauan segar, kita pakai silase juga. Pakan itu diawetkan. Jadi ketika kita dengan krisis pakan, ketika musim panas, itu kita bisa memanfaatkan untuk pakan silase itu. Kalau cara pembuatan silase itu gimana sih Kang? Boleh dijelasin nggak? Kalau untuk pakan silase gampang sih, kita tinggal searching di Google juga banyak. Cuma yang jadi masalah, bagaimana ada kemauan kita untuk membuat silase itu sendiri. Kesulitannya apa emang tuh Kang kalau buat silase? Dari kita sendiri. Berarti emang dari niat kita juga ya, Dari niat. Intinya kalau kita usaha itu dimulai dari diri sendiri.
Silase itu yang aku tahu itu kita ngumpulin rumput dulu nih Kang, terus iya. kita taruh di tong, terus kita diemin selama sehari. Bener nggak Kang kayak gitu? Betul. Nah itu bertahannya berapa lama ya Kang? Aku masih belum tahu nih. Itu dia bisa nyampe 3 bulan. Oh iya berarti pas nanti mungkin musim kemarau dikeluarin lah ya Kang yang ada. Ya. Karena kan kalau musim hujan kan mungkin tumbuh lebat ya Kang. Yang musim kemarau rumputnya Betul. baru sedikit. Oke Kang, selain silase ada nggak sih Kang yang lain? Silase terus fermentasi. Nah, dari mulai sama fermentasi rumput juga kita pakai. Selain itu kita ada pakan alternatif juga untuk gedebok pisang. Nah, gedebok pisang itu bisa dimanfaatkan juga. Itu gimana Kang kalau proses gedebok? Nah, kalau untuk gedebok sendiri itu kita bisa pakan fermentasi menggunakan probiotik. Probiotik. Nah yang tapi beda ya sama fermentasi yang kedua tadi ya? Beda. Kalau untuk silase itu dia mengandalkan bakteri anaerob. Jadi hanya sebatas buat penekanan di mana dalam satu tong itu dia pemadatan. Jadi nggak ada probiotik. Kalau yang gedebok pisang juga di tong apa? Beda? Sama di tong, cuma dia ada probiotiknya. Oh, kalau yang fermentasi nggak ada ya Kang? Yang nggak ada silase. Oh, yang silasenya yang nggak silase ada. nggak ada, Oke, untuk oke. fermentasi ada. Kalau misalkan kan dia butuh vitamin juga nih Kang, si kambing itu Iya. apa aja sih Kang yang Akang berikan gitu suplemen-suplemennya? Kalau untuk vitamin sendiri sebenarnya sama, balik lagi umum-umum aja dari mulai ketika justru yang kita mesti perhatikan itu treatment ketika lahiran. Itu dari mulai pencukuran, pemotongan kuku gitu, terus dari mulai pemberian vitamin, obat cacing maupun antibiotik ketika sakit, seperti itu. Berarti kalau misalkan si induk kambing ini melahirkan, kita Ya. langsung gunting bulunya dan kukunya atau sebelum dia melahirkan Kang? Setelah melahirkan, 1 bulan setelah melahirkan itu kita treatment pencukuran. Oh iya. 1,5 bulan itu dia udah mulai dimandiin. 2 bulan proses kawin lagi, seperti itu. Oke, kalau dimandiin kambing itu Kang, itu sebenarnya tuh seminggu sekali kah atau sebulan sekali? Itu yang bagus tuh kapan sih Kang? Ngelihat ini lagi cuaca. Oh, Ah. biasanya gimana Kang kalau di tempat Akang? Kalau di tempat saya mungkin lebih ngelihat ketika si kambing itu kotor, Iya. gitu baru kita pandiin. Idealnya sih 2 minggu sekali. Oh, idealnya 2 minggu sekali. Itu diumbar juga atau di kandang aja Kang? Di kandang. Di kandang aja. Di kandang. Ada ngumbarnya gitu? Umbarnya juga ada. Berapa kali sekali? Berapa kali sebulan tuh Kang? Sebulan sekali cukup. Sebulan sekali. Iya, Berarti di kandang Akang tuh ada kayak padang rumput juga ya Kang? ada. Wah, keren banget Kang. Tadi luasnya berapa Kang? 1.500. Wow, keren. Meter itu ya Kang? Ya, meter. Semoga menjadi beberapa hektar ya Kang ke depannya. Amin, amin, mudah-mudahan. Terus kalau misalkan tadi kan pakannya ada silase, fermentasi, sama gedebok pisang tuh Kang. Ada nggak sih Kang yang hal yang mungkin bisa dikurangi atau ditambahkan biar lebih bernutrisi juga Kang si kambingnya itu? Mungkin kalau untuk pakan tambahan, untuk nutrisi, jadi kita balik lagi. Jadi yang namanya budidaya, penggemukan, itu kita arahnya kemana? Artinya kita nggak bisa tarik lurus. Gitu, dari mulai pola pakan untuk budidaya seperti apa, pola penggemukan. Jadi kita hitungnya dari biaya kos juga. Iya. Nah, gitu. Berarti beda-beda ya Kang, yang milking beda, fattening beda, sama yang breeding ya? Iya. Yang breeding beda. Oke Kang Rezal, boleh nggak sih Kang tips and trick nih, bagi-bagi tips and trick ke Sobat Pokamu tentang memulai bisnis ternak kambing itu sendiri Kang? Jadi prinsipnya gini, kalau kita memulai ternak, kebanyakan orang itu menginginkan hal besar. Jadi ketika kita ngelihat kita memulai usaha tuh, ngelihat orang yang udah mulai. Itu seperti saya itu memulai dari nol, prinsipnya kita kuasai dari nol dengan modal yang ada. Itu sehingga kita bisa ketemu dari modal seadanya, kita berpikir bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan ternak itu sendiri. Dari mulai perawatan ternak, kesehatan gitu, dari mulai bagaimana cara kita recording. Kita kan untuk kambing sendiri 4-5 bulan. Jadi bagaimana caranya lahiran seperti apa itu. Jadi kebanyakan yang saya temui, saya nggak punya modal. Oh, berarti orang-orang yang mau mulai bisnis itu nggak punya modal dan nggak ada usahanya gitu Iya. Kak untuk mencari modal. Gitu, awalnya saya nggak punya modal. Jadi modal yang utama. Prinsipnya gini, ketika misalnya kamu nggak punya modal, tapi kamu mau usaha, katakan saya punya uang, Iya. tuh saya kasih uang 100 juta, kamu bisa apa?
Langsung mulai kali ya Kak? Langsung mulai dari mana? Membeli kambing? Membeli kambing dengan ilmu ada. Yang terbagus bibit bebet bobotnya Kak? Tahu bagaimana caranya? Belum tahu Kak. Nah justru itu. Kebanyakan orang collabnya itu kita mindsetnya tuh modal. Iya. Itu intinya bukan modal yang utama tapi kemauan. Itu dari mulai kemauan terus baru ke ternak itu sendiri. Artinya gini, kebanyakan orang sekarang buat rokok, buat nongkrong. Coba kita kumpulin sehari 10.000. Sebulan udah ketemu 300. 3 bulan udah ketemu 900. Itu kita bisa memulai satu indukan kambing ataupun domba. Dari situ kita bisa menelaah seperti itu. Kasih tahu dong Kak, Kang Rezal ini mulainya itu berapa sih modalnya? Kalau untuk modal itu saya memulai itu dulu hanya 700.000 itu per bulan. Wah, dari yang nyisihin Iya, gaji tadi ya sisihin gaji 700 per bulan. Jadi setiap bulan continue. Emang berat. Kak? Iya. Artinya gini, ketika mau nongkrong nih sama temen kan, Iya, iya. yang namanya usia muda itu bener-bener happy gitu kan, mau nongkrong nih. Jangan OTW, enggak. Uangnya pisahin, sisihin karena target. Prinsipnya ada motivasi dan target. Balik lagi ke tadi, nanti gimana? Bukan gimana nanti. Nah itu yang buat jadi terus 1 bulan 1, 1 bulan 1. Emang perih, nangis darah sampai dari mulai kita udah nginyisihin tapi tiba-tiba kambingnya mati. Iya. Gitu. Terus kita evaluasi lagi dari kematian itu gimana caranya supaya nggak mati. Itu justru kalau saya sangat beruntung ketika kambing mati di awal. Kenapa? Karena buat pelajaran di selanjutnya. Karena buat pelajaran di mana oh ini kambing mati kenapa sih? Oh permasalahannya matinya karena ini. Oh dari sini, oh dari situ gitu loh. Jadi kita ketika nginjek step by step kayak anak tangga, ketika kita ada di puncak gunung, itu angin tambah gede. Artinya kita udah siap pondasi. Tapi Betul. kalau kita memulai dengan uang budget gede, kita nggak punya pondasi. Jadi kuatin pondasinya dulu ya Kang. Betul, seperti itu. 700.000 itu per bulan langsung dibeliin indukan atau gimana Kang? Indukan, pada waktu itu 700 udah dapat indukan. Jenis apa tuh Kang? Jenis domba biasa. Oh, itu baru Dulu domba ya? dulu. Setelah domba, baru ke kambing. Ke kambing, yang kambing pertama kali dibeli jenis apa Kang? Langsung kambing etawa. Kambing etawa yang susunya bagus juga ya Kang? Iya, yang susunya bagus. Dan kambingnya berarti langsung beli 2 atau gimana Kang? Biar dia bisa breedingnya itu? Sama, kita sistemnya kalau untuk kambing kita beli anakan, kita beli sepasang. Iya. Gitu sama. Jadi kita treatment lagi kambing. Bagaimana caranya si ternak ada nggak perbedaan antara domba dan kambing? Kita coba lagi treatment kambing. Oh dari mulai karakteristik kambing seperti ini, dari pola pakan seperti ini, seperti itu. Dan kalau misalkan tips and triknya nih Kang dalam pemasaran kambing itu gimana Kang? Nah kalau untuk pemasaran yang saya alami dari 8 tahun jalan usaha itu, jadi kebanyakan orang tuh terlalu fokus untuk penjualan. Profit itu tadi Profit, Kang, ya. pertama profit, kedua, aduh jual kemana nih? Iya. Gitu, aduh caranya gimana nih ngejual? Prinsipnya bukan seperti itu. Jadi prinsipnya gini, ketika kita punya usaha ternak, kita cari bagaimana si ternak itu maksimal, bagus. Iya. Jadi bukan kita yang nyari pasar, tapi pasar yang nyari kita. Betul banget. Berarti itu ada brandingnya juga dong Kang? Seperti itu. Kalau nama ternak Akang sendiri apa nih? Atau brandingnya? Nama branding saya Pajero Style Farm. Wah keren banget. Nah kalau misalkan gimana sih Kang? Ini kan tadi generasi milenial atau Iya. itu kan kurang tertarik ya Kang sama ternak kambing. Cara Akang dong untuk motivasi nih sobat-sobat po kamu di luar sana khususnya yang masih muda-muda gitu Kang. Mungkin kebanyakan bukan hanya dari diri pribadi ya, Iya. dari orang tuanya itu sendiri pun ketika anaknya dari mulai lulus SMA maupun SMK ataupun dari perguruan tinggi itu mindset kamu harus kerja Kantoran. kantoran Ya. karena kamu lulusan kuliahan, kamu lulusan SMA maupun SMK. Jadi prinsipnya balik lagi ke diri kita pribadi. Artinya kita bagaimana cara bisa menghasilkan peluang itu. Kebanyakan orang gengsi. Intinya jangan pernah gengsi dengan jurusan kita dari mana,
universitas kita dari mana, cuma bagaimana yang ada di lapangan, artinya potensi masing-masing desa, daerah beda. Betul banget tuh Kang. Karena kan masing-masing lokasi kan punya keunikannya sendiri Iya, ya Kang. seperti Dan itu. kayak kekuatan dan kelemahannya sendiri juga kayak gitu. Betul. Tapi kalau Akang sendiri tuh ada nggak sih Kang di keluarga kayak, ih kamu kan lulusan ini kok malah ternak sih? Ada yang kayak gitu juga nggak Kang? Untuk mungkin orang tua ya khususnya. Mungkin kalau perihal itu banyak. Ceritain dong Kang gimana tuh? Jadi sobat-sobat gini Pokamu? ceritanya, dulu jangankan untuk seperti sekarang. Dulu saya memulai usaha aja. Dulu saya memulai usaha ternak. Gitu. Saya tanya ke orang tua, "Pak, saya mau ternak kambing." Iya. Itu orang tua langsung mindset, "Janganlah." Gitu. Jadi nggak ada yang namanya sejarah ternak domba itu menguntungkan. Gitu. Lihat saudara-saudara kamu yang dari dulu, yang dari kecil sampai sekarang tua ternak, itu nggak ada yang berhasil. Itu mindset. Iya. Artinya dari tekanan keluarga aja justru saya harus lebih, karena saya bisa ngebuktiin, artinya dari peluang itu ada loh. Betul banget. Tuh dari situ. Berarti gimana nih Kang supaya ngeyakinin orang tua Akang tuh kayak bisa loh aku tuh sukses juga di ternak kambing. Pembuktian. Jadi langsung ke lapangan aja gitu Kang. Ya Kan dulu. butuh modal juga Ya, kan, Kang? jadi gini. Jadi sejarahnya saya lulus 2013. Iya. Itu selama 1 tahun saya kerja di pom bensin. Wow, jadi apa tuh Kang kalau boleh? Jadi operator. Oke. Jadi 1 tahun saya bekerja di pom bensin itu setiap gaji itu separuh saya kasih orang tua, separuh saya beliin kambing. Wah, banyak juga ya Kang. Terus buat Akangnya di mana Kang? Nah, jadi prinsip saya gini. Saya tanya ke artis saya sendiri. Iya. Kamu mau sukses sekarang apa sukses nanti? Betul, Itu pertama. Kedua, kamu mau nanti gimana apa gimana nanti? Oh iya, betul Gitu banget loh. Kang. Jadi prinsipnya kalau kamu mau gimana nanti, ya udah, fine-fine aja. Sekarang nikmati nongkrong-nongkrong, Santai-santai gitu. ya Kang. Seperti itu. Cuma kalau kamu nanti gimana, ya siapin dari sekarang. Betul banget. Gitu. Jadi curi start dengan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi ketika saya ternak itu dalam rentan waktu 1 tahun itu otomatis 1 bulan tuh 1 ekor, total tuh sampai 12. Dari 12 ekor itu di budidaya itu kurang lebih 30 sampai 40 ekor. Berarti yang awal itu khusus breeding atau Breeding. ya Kang? Iya. Jadi memperbanyak dulu ya Kang. Memperbanyak selama 1 tahun. Setelah itu punya uang lebih, saya niatan buat kuliah. Oh, jadi Akang ternak dulu baru Ternak kuliah. dulu. Wah, keren banget. Gitu. Dengan dia sendiri dong Dengan kuliahnya. dia sendiri. Wah, keren Akhirnya banget, Kang. dengan modal terbatas, saya mau kuliah. Saya tanya juga ke orang tua, "Pak, saya mau kuliah." Orang tua menjawab, "Janganlah, nggak usah kuliah." Karena udah menghasilkan lagi di Bukan, jadi Watagiana gini. Kang. Jadi khawatir orang tua nggak bisa biayain. Karena latar belakang iya. yang kurang begitu inilah dari segi ekonomi. Akhirnya Betul. orang tua nggak boleh. Tapi Nggak dengan boleh kuliah. kekuatan, dengan Kembali niat, ngeyakinin lagi. Saya nggak ngeyakinin. Gimana nih Kang sekarang? Saya langsung daftar kuliah. Kan kalau kuliah tuh kita di ospek ya. Iya, betul. Saya daftar kuliah. Setelah daftar, pulang ke salon, cukur, gundul. Iya, Karena beberapa hari mau kan. Iya. Nah udah gitu saya gundul, pulang orang ke rumah, tanya orang tua, kepalanya gundul ya, doain saya mau kuliah. Orang tua udah nggak bisa ngomong apa-apa. Karena udah terlanjur masuk Udah ya Kang terlanjur ya. masuk, ya daftar. Ya terus itu proses saya lumayan. Saya kerja di POM itu 5 tahun, 4 tahun. Saya kerja di POM 4 tahun. Itu dari mulai jam 7 saya kerja sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 4 saya ngarit. Iya. Jam 4 sampai malam saya kuliah. Wah, keren banget guys. Sobat Pokamu, ini perjuangan Kang Reza luar biasa banget. Motivasi banget ya Kang buat kita nih generasi milenial atau Gen Z itu yang kayak aduh maunya rebahan, nggak mau berjuang lebih gitu Kang. Kadang kan malah udah jadi mahasiswa pun masih minta orang tua gitu. Nah, mungkin ini terakhir ya Sobat Pokamu. Keuntungannya berapa sih Kang kalau ternak kambing itu? Boleh dong di-share ke kita. Kalau untuk keuntungan mungkin lebih omset aja ya. Iya, boleh. Kalau untuk omset sendiri itu per bulan? Iya, boleh. Per tahun juga boleh. Per tahun aja ya. Iya. Biar lebih enak. Kalau untuk per tahun mungkin bisa nyampe 500 jutaan. Wah, keren banget Sobat Pokamu, 500 juta. Kalian kalau kerja kantoran gimana tuh? Tertarik gak buat ternak kambing?
ada kesan pesan lagi nggak Kang untuk sobat pokamu di luar sana? Mungkin kesan-pesannya untuk peternak milenial Iya. ataupun peternak yang mau memulai, intinya kita jangan pernah mendengarkan omongan orang lain. Ketika tujuan kita sudah bulat, ketika kita yakin dengan apa yang kita perbuat, lakukan. Seperti itu. Jadi jangan ngelihat kiri kanan. Kita Fokus sanggup aja ya, Kang. Seperti itu. Oke, keren banget pembicaraan kita kali ini, Sobat Pokamu, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Rezal untuk waktunya dan motivasi serta pengetahuannya untuk kita semua. Aku punya pantun nih buat penutupan. Daun kelor, daun pepaya, ambilnya di kampung ilmu tercinta. Hai Sobat Pokamu semua, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.